Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Kayak yang baru ya? Iya, Pak Heru ya? iya. Ya, ketika baru ada isu Pak Jokowi menugaskan Heru Budi Hartono ke Jakarta, gantikan Anies, aura di DKI yang tadinya suram mendadak penuh harapan. Dan ketika Heru Budi dilantik Mendagri Tito Karnavian kemarin, buzzer alumni Balai Kota di masa Anies sudah kelojotan. Entah apa yang membuat mereka ketakutan terhadap Pak Heru. Ternyata sekarang ketahuan. Ya, ternyata pendukung Anies sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Ya, ternyata para bohir Anies khawatir kalau ada yang lebih bisa diandalkan jadi pemimpin warga Jakarta ketimbang Anies. Ternyata kadrun deg-degan kalau ada yang jadi gubernur beneran dan itu lebih nyata kerjanya dibanding Anies. Mereka khawatir kalau nama Anies kemudian tenggelam dengan cepat. Karena publik akhirnya tahu bahwa selama ini memang Anies hanya mementingkan egonya sendiri. Bukan mensolusi warga Jakarta yang bahkan serba memburuk setelah dipegang oleh Anies. Kini Pak Heru Budi datang. Dan dengan apa yang dia kerjakan seminggu pertama menjabat ini saja, bisa kita simpulkan bahwa Heru Budi adalah antitesa Anies. Antitesa itu bahasa sederhananya adalah kebalikan. Heru Budi adalah kebalikan dari Anies Baswedan. Minimal dari etos kerjanya lah. Kenapa begitu? Ya, saya meyakini bahwa Heru akan menjalankan kebijakan yang pernah dicanangkan Pak Jokowi bersama Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada masa lalu. Dan kehadiran Heru ini seolah Pak Jokowi ingin menegaskan legasinya, ada yang meneruskan. Warisan-warisan pekerjaan yang tertunda bisa ada yang meneruskan. Tidak seperti kemarin dijeda. Karena kita tahu Anies memang memiliki ego yang besar. Apalagi soal program kerja. Ya seolah nggak mau jadi penerus siapapun. Anies punya rencana sendiri. Dan selama jadi gubernur Jakarta, rencana Anies adalah nyapres. Nah, Pak Heru Budi ya mungkin bisa jadi ditugaskan Pak Jokowi untuk membawa arah kembali ke program-program yang dikenal dengan slogan Jakarta Baru yang dulu itu. Dan karena Anies selama ini selalu dianggap berbeda dengan Pak Jokowi dan program-programnya banyak yang hanya lipstik belaka, maka dipastikan kalau Heru Budi Hartono konsisten kerjanya seperti seminggu awal ini, maka saya meyakini dia memang antitesa Anies. Kita tahu Jokowi Ahok di masanya adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur yang penuh dengan kreativitas, membanggakan. Mereka nggak pernah lelah keliling Jakarta, bahkan sampai ke pelosok-pelosok gang-gang sempit di ibu kota. Bahkan ketika dirasa kurang waktu untuk berkeliling ke kampung-kampung, menerima masukan dan juga terjun langsung di setiap kesulitan warga, Balai Kota pun untuk pertama kalinya dibuka untuk dijadikan rumah di mana rakyat Jakarta bisa mengadu langsung ke gubernur. Dan ini tidak dilakukan di masa Anies. Pusat pengaduan warga di Balai Kota langsung ditutup sama Anies. Alasannya udah pakai aplikasi Jaki katanya. Aplikasi Jaki ini pada operasionalnya itu banyak warga yang menggunakan. Yang kalau ada warga ngadu itu malah kena premanisasi bawahnya Anies katanya. Ngeri ya. Rakyat ngadu malah dimaki. Mungkin Jaki singkatannya itu, jajal aja nanti dimaki. Anies juga nggak ada atensi yang serius ke warga-warga kecil di pelosok-pelosok ujung Jakarta. Nggak nyenggol kebijakan yang pro rakyat kecil di sudut-sudut kampung yang kumuh. Warga di bantaran sungai dibiarkan berjibaku melawan maut tiap banjir datang. Anies nggak peduli kampung-kampung yang kumuh. Karena mungkin jarang
Orang yang akan, apalagi media, akan mendokumentasikan kerjaan di situ. Itu istilahnya itu nggak media darling, tuh kerjaan-kerjaan kayak gitu. Orang-orang kecil dibiarkan cari solusi sendiri mengatasi hidupnya. Boro-boro ngadu ke balai kota. Karena balai kota dan rumah dinas cuma untuk ormas. Anies juga fokus membangun di jalanan Sudirman, Tamrin, dan tempat-tempat yang kira-kira bagus buat difoto. Dia fokusnya di situ aja. Anies hanya fokus meng-grooming lokasi-lokasi yang menurutnya Instagramable, yang bisa dibuat foto-foto dia dan juga istrinya. Foto-foto berdua istri ya, senyum-senyum sendiri, merenovasi sendiri, diresmikan sendiri, buat foto suami istri sendiri, dan senang sendiri, tapi pakai duit negara. Kenapa jurus Anies merombak Jakarta cuma di lokasi-lokasi yang terlihat setiap hari? Ya karena memang Anies membangun untuk bahan kampanye capres. Mana mau Anies membuat kebijakan yang tidak populer? Mana mau? Maka Anies melakukan banyak dusta hanya karena ya biar dianggap populis meskipun bisa diumpamakan meracuni warganya sendiri. Kebijakan banjir yang nggak jelas sampai dituntut warganya hanya untuk disuruh kerja. Hanya untuk disuruh kerja, Anies itu harus dituntut ke PT UN. Lalu pembagian jalan raya yang terlihat memaksa supaya trotoarnya lebar, malah badan jalannya yang jadi sempit. Kebijakan membangun tanpa meneliti, atau malah diduga penuh kelebihan bayar sehingga kualitas bangunan sering memalukan. Itu adalah bukti bahwa Anies sebenarnya nggak peduli dengan warganya sendiri. Masih ingat soal polisi tidur yang membuat penunggang motor berjatuhan? Atau soal tribun yang ambrol di JIS, atau soal tribun penonton Formula E yang ambyar kena angin? Adalah bukti-bukti bahwa Anies juga nggak memiliki kemampuan secara teknis. Atau mengganti nama yang jadi kerjaan utama Anies, rename, sampai akhirnya blunder mengganti nama kota tua menjadi Batavia yang ternyata adalah peninggalan VOC. Anies hanya fokus di menara-menara yang tinggi supaya terlihat oleh siapapun dia kerja. Padahal jauh dari harapan orang, karena Anies nggak membuat sesuatu yang yang baru tuh nggak. Dia hanya merenovasi. Dia hanya ahli pidato yang suka merenovasi. Selamat datang di Oposisi 69 FM, episode Heru Budi Hartono, antitesa Anies, bersama saya, Mas Yoprai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Jadi begini ceritanya, bos. Keputusan Presiden Jokowi menempatkan Kasatpres Heru Budi Hartono sebagai pejabat sementara Gubernur DKI menuai banyak apresiasi. Ya, mantan Wali Kota Jakarta Utara tahun 2014, Pak Heru ini, dan juga mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Jakarta. Ini paham betul daleman birokrasi DKI. Ya, Heru Budi adalah orang lama di Pemprov DKI. Banyak yang senang Jakarta kembali dipimpin oleh orang yang paham, bukan orang yang pura-pura paham, kerjanya ngabisin anggaran. Yang menarik dari Heru adalah integritas dan loyalitasnya pada Presiden Jokowi yang menjadikannya dipercaya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan. Atau dalam istilah umum biasanya dipanggilnya Sekretaris Presiden. Luar biasa nih. Setelah kelar pilkada paling brutal tahun 2017 lalu di Jakarta yang menjadikan Anies Baswedan sebagai gubernur, Heru memilih mengundurkan diri dan dari segala jabatannya di birokrasi DKI. Sekda loh, mundur. Jokowi kemudian menarik dirinya sebagai ajudan presiden yang mengatur segala jadwal, memberi masukan terkait administrasi, bahkan juga konon kabarnya sekaligus sebagai pembisik Presiden Jokowi untuk urusan Jakarta. Pantesan Anies kelihatan kesel ya. Ternyata Pak Jokowi punya cepu untuk urusan Jakarta. Ya, tata kelola di Jakarta semasa dijabat Jokowi Ahok, kemudian diambil alih oleh Anies Baswedan, mengalami titik paling kacau, paling rendah. Ini anomali lah. Titik paling absurd.
titik paling buram dalam sejarah, bahkan bisa dibilang titik paling mengecewakan. Jakarta bukannya menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia, malah jadi cemoohan, jadi bulian, jadi roastingan orang selama 5 tahun terakhir ini. Yang populer bukan isu kemajuannya, boro-boro kebahagiaan warganya, bukan, tapi malah politik identitas, ayat, mayat adalah kata yang paling populer karena Anies di Jakarta. Juga soal transparansi anggaran dan juga perencanaan keuangan, skema e-budgeting yang sudah mulai dirintis zamannya Pak Jokowi Ahok, hancur di tangan Anies. Bagi Anies dan juga pendukungnya, transparansi anggaran adalah sebuah kemustahilan. Kita melihat bahkan sampai KPK turun tangan ya, seolah e-budgeting yang dulu digagas oleh Pak Jokowi itu menjadi monster, jadi momok yang paling menakutkan bagi predator anggaran yang selama ini suka foya-foya di atas upaya mereka mengutak-atik anggaran menjadi angka-angka siluman. Dan kita semua menjadi saksi ya, ketika di akhir masa jabatan Gubernur Anies Oktober 2002 kemarin, sejumlah kejanggalan, temuan dugaan korupsi dan juga kolusi berderet panjang daftar permasalahannya. Lihat aja dari mulai indikasi markup anggaran dan kelebihan bayar hingga proyek-proyek yang nggak ada manfaatnya menjadi warisan warisan busuk sepeninggalnya Anies. Nah, dengan kehadiran Heru Budi Hartono yang langsung tancap gas dengan meminjam slogannya Pak Jokowi yaitu kerja, 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 yang merupakan antitesa dari slogan Anies yaitu ngomong, ngomong, ngomong atau jis, jis, jis. Nah, Pak Heru Budi ini sepertinya memang mau menggunakan energi pada kata kerja, kerja, kerja itu sebagai antitesa Anies yang memang tidak kerja, tidak berkarya, tapi soal duit banyak sekali ribetnya. Dan menurut saya, Heru sebagai pejabat sementara secara tidak langsung kan mengemban misi membongkar amburadulnya pengelolaan keuangan DKI. Karena dia tuh orang sekda, paham betul kayak gitu, soal aset tuh dia paham betul. Juga saya meyakini akan mereformasi kebijakan Anies sebagai realisasi mengembalikan kepercayaan warga Jakarta yang selama 5 tahun ini merasa dikibuli Anies mentah-mentah. Dan tentu kita akan mendukung penuh ya upaya normalisasi Jakarta setelah 5 tahun dibuat mainan gubernurnya. Dan tentu saja kebijakan penyelewengan anggaran yang semasa kepemimpinan Anies aman terkendali kesannya, otomatis akan diaudit ulang. Temuan demi temuan akan menjadi bahan laporan pertanggungjawaban kepada publik secara gamblang berdasarkan data dan fakta. Nggak ngomong doang. Dan sebuah gedung di Kuningan, gedung KPK atau mungkin kejaksaan, tinggal menindaklanjuti apakah ada unsur korupsi atau maladministrasi berjamaah yang berujung kerugian duit rakyat, kerugian negara yang selama Anies berkuasa ini dugaan kuat ke arah itu. Dan karena nanti masa jabatan sementara Pak Heru Budi itu hanya selama 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi hingga Pilkada serentak 2024, maka akan mengalami 2 kali masa penyusunan APBD. Dan kita prediksi bersama, saya juga meyakini momentum itu bakal viral. Karena terkait anggaran dalam kewenangan Gubernur, Heru Budi akan berjalan alot terkait pengesahan anggaran itu di DPRD DKI. Karena pastinya anggaran yang nggak ada gunanya akan dipangkas habis. Dan itu terkait misalnya kepentingan para anggota Dewan di DPRD DKI kemarin. Nah, lem, iPhone, pulpen, flash disk seharga miliaran rupiah dipastikan nggak akan ada lagi. Ya, selama 2 tahun ke depan Anies akan deg-degan setengah mati. Tidurnya tidak tenang. Kampanyenya akan dipenuhi senyum penuh beban. Kenapa? Ya karena Heru Budi Hartono, sang pejabat gubernur Jakarta, seiring tugasnya juga akan menjadi auditor atas apa yang dikerjakan oleh Anies. Dan jangan lupa, Pak Heru Budi ini orang sekda. Dia paham betul lingkup lobang-lobang di mana uang rakyat biasanya bocor. Jadi kalau KPK masih kebingungan menemukan alat bukti korupsi Anies dan atau anak buahnya di Jakarta, nah sekarang tunggu saja laporan dari Pak Heru Budi.
langsung dari balik berkas meja kerja Gubernur Anies tadinya. Gimana Anies? Bisa tidur nyenyak? Ya, kita menduga barangkali ada ya lembaran cek tercecer di laci, lupa dibersihkan. Atau ada tanda-tanda terima duit sogokan ke ormas bayaran ya. Kenapa tangan saya jadi begini? Dan yang pasti dengan berakhirnya dinasti Anies di Jakarta akan ada banyak pihak yang tiba-tiba mengundurkan diri, lari terkencing-kencing atau pura-pura alim dan mendadak jadi pembina marbot musola. Yang jelas dengan penggunaan anggaran seenak udelnya di masa Anies, yang bahkan oleh para pendukungnya sendiri dibilang nggak bisa kerja itu, akan membuat Anies nggak pules tidur. Maka jangan kaget kalau di acara-acara pencapresan Anies ke depan, dia bakal sering datang terlambat. Bangunnya kesiangan mulu. Saya Mas Jopre, salam bletak! Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.